kawan-kawan, selamat datang di Box Cerita Malam. Terima kasih buat kalian yang sudah mendukung channel baru Mimin. Jangan lupa subscribe dan pencet tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan update terbaru dari Box Cerita Malam. Di video perdana ini Mimin akan menceritakan alur film yang lagi viral di Toktik ya, berjudul The Medium yang dirilis tahun 2021. The Medium merupakan film horor hasil kolaborasi dua sutradara ternama Thailand dan Korea Selatan, yakni Banjong Pisantanakun dan Nan Honjin. Secara garis besar film ini akan mengisahkan peninggalan dukun di wilayah Isan, Thailand. Peninggalan itu nantinya mempengaruhi kehidupan beberapa anggota keluarga yang berubah setelah dirasuki roh. The Medium berawal dari tim film dokumenter Thailand yang menjelajahi kawasan pedalaman Isan untuk mendokumentasikan kehidupan sehari-hari warga lokal. Awalnya film ini biasa-biasa aja, terkesan gak meyakinkan kalau ini film horor yang bisa bikin orang kena mental. Tapi semakin kesini kok agak jadi sedikit brutal ya. Langsung saja kita ke alur ceritanya. Di tahun 2018, tim dokumenter berkeliling Thailand ingin menyelidiki kehidupan para dukun. Setelah mewawancarai beberapa dukun, tim memutuskan mengikuti keseharian Nim. Warga desa di sana sudah mempercayai dewa sejak dulu, namun tidak terlepas dari kekuatan supranatural. Rumah, pegunungan, hutan, pepohonan, ladang, mereka menganggap itu semua adalah dewa. Di awal wawancara, Nim mengatakan bahwa ada banyak jenis dewa di timur laut. Di antaranya dewa penyembuh, dewa kekayaan, dewa leluhur, dewa keluarga, dewa kupu-kupu, dewa kota, dewa pemakan jeroan, dan banyak lagi yang lainnya. Dewa baik akan melindungi warga, sedangkan dewa jahat akan mendatangkan bencana dan penderitaan. Tim dokumenter mulai bertanya, dewa apa yang ada di tubuh Nim? Nim mengakui bahwa dia adalah dukun yang dirasuki dewa Bayan. Bayan adalah dewa leluhur, dia dewa baik dan selalu memberkati warga desa. Namun tidak ada yang tahu siapa dan dari mana asalnya. Tapi sudah sejak lama semua warga desa percaya terhadap dewa Bayan. Nim mulai bercerita kenapa dia bisa menjadi dukun. Dikarenakan secara turun-temurun keluarganya menjadi perantara arwah dewa Bayan. Neneknya merupakan generasi pertama yang menjadi dukun Bayan. Karena dewa Bayan hanya merasuki wanita sebagai perantara, dan banyak warga desa mendatangi neneknya meminta semacam wejangan. Setelah neneknya meninggal, perdukunan diwariskan kepada tantenya. Namun tidak lama dewa Bayan nampaknya malah memilih ingin bersemayam di tubuh adiknya Nim yang bernama Noi Noi. Tapi Noi menolak, oleh karena itu akhirnya dewa Bayan memilih bersemayam di tubuh Nim. Setiap harinya kegiatan Nim melayani warga desa yang ingin berobat. Hari itu kebetulan ada pasangan suami istri yang dimana suaminya keracunan gara-gara makan ular yang ia rendam di dalam air anggur, mengakibatkan tangan dan kakinya mati rasa. Nim mulai mengobatinya dengan cara mentransfer penyakit ke dalam telur ayam. Setiap minggunya, Nim berserta warga desa sering melaksanakan ritual pemujaan dewa Bayan di dalam gua yang harus mereka tempuh dengan cara mendaki gunung. Nim bercerita kembali bahwa cita-citanya bukan ingin menjadi dukun. Bahkan ia pernah mengalami sakit yang tidak sembuh-sembuh sampai ia putus asa mencoba melakukan bunuh diri. Sejak itu ia sering kesurupan lalu melakukan ritual hingga akhirnya menemukan titik terang setelah pasrah dan berdamai dengan kehidupannya menjadi seorang dukun. Hari itu, tim dokumenter terus mengikuti kegiatan Nim pergi ke acara pemakaman Willow. Ia adalah suami dari adiknya yang bernama Noi. Nim sangat prihatin terhadap nasib adiknya semenjak menikah dengan Willow. Dimulai dari tragedi kakeknya Willow ditumpuk batu sampai mati oleh karyawannya. Setelah itu, pabrik ayahnya Willow ditutup paksa karena ketahuan dengan sengaja dibakar demi mendapatkan asuransi. Hingga ia putus asa lalu bunuh diri dengan cara menegak racun. Sebelum kematian Willow, putra sulungnya yang bernama Mike pun meninggal karena kecelakaan motor. Sampai akhirnya Willow meninggal disebabkan penyakit kanker. Dan kini Noi hanya memiliki seorang putri cantik satu-satunya yang bernama Min. Setelah sampai di kediaman Noi, ia bertemu dengan kakak tertuanya bernama Mani. Jadi Nim memiliki satu kakak laki-laki yaitu Mani dan satu adik perempuan yaitu Noi. Nim merasakan keanehan ketika Min memberikan daftar yang harus diambil untuk perlengkapan upacara pemakaman. Entah kenapa bulu kuduk Nim tiba-tiba merinding.
Berselangnya waktu Nim pun tiba dan pada saat itu si Min lagi bermain kartu bersama Mani dan yang lainnya. Terjadilah pertengkaran tanpa sebab. Si Min ngamuk-ngamuk memarahi pamannya padahal si paman sama sekali tidak berbuat apa-apa. Di saat Nim mau bergegas tidur, ia melihat Min sedang memandangi seorang nenek-nenek buta. Seolah ada kontak batin di antara mereka. Dipanggil pun Min tidak menjawab sama sekali. Hingga keesokan harinya ada seseorang yang meninggal dunia. Dan ternyata yang meninggal itu adalah si nenek buta yang semalam sempat beradu pandang dengan Min malam harinya. Min berdiri dengan tatapan kosong. Lalu Nim mengejarnya ke samping rumah dan kembali menyaksikan tingkah anehnya. Merasakan ada yang tidak beres, Nim bergegas pergi ke rumah Noi, lalu menggeledah kamar Min dan menemukan sebuah jimat yang dinamakan Wampa Taba. Min tiba-tiba datang langsung mengusir semua dari kamarnya, dan saat itu Noi memilih menutupi kondisi Min dan meminta kepada Nim agar tidak ikut campur urusan keluarganya. Kali ini tim dokumenter tertarik ingin mengikuti keseharian Min. Saat itu Min sedang jalan-jalan dengan anjing kesayangannya. Nampaknya ia masih menutup-nutupi alasannya memiliki jimat Wampa Taba di hadapan tim dokumenter. Di tengah perjalanan mereka melihat ada sosok perempuan berbaju putih di balik gubuk. Min bekerja di sebuah perusahaan bagian personalia. Hari itu ia tidak menunjukkan gelagat aneh dan kembali normal seperti sedia kala. Ternyata Min orangnya periang dan lucu. Ia pun tidak begitu percaya hal-hal yang berbau mistis atau perdukunan. Lanjut, tim dokumenter wawancari temannya Min di sebuah klub malam. Temannya menunjukkan sebuah rekaman yang dimana Min akhir-akhir ini bertingkah sangat aneh. Di dalam rekaman menunjukkan gelagat Min seperti anak kecil. Ia masuk ke dalam arena bermain dan tiba-tiba mendorong anak perempuan sampai nangis. Setelah itu Min pulang sendirian sambil sempoyongan. Bukan pulang ke rumah, ia malah tidur di dalam kantor. Pagi harinya ia terbangun dan tahu-tahu sudah diliatin banyak orang. Ia kaget melihat kemaluannya mengeluarkan darah. Tim dokumen masih terus membuntuti kemana Min pergi. Kondisi Min nampak kusut dan tidak fokus. Sesampainya di rumah, ia mengabaikan ibunya dan mengurung diri di kamar. Noi khawatir, lalu ia mengutarakan semuanya di hadapan Mani. Mani pun menganjurkan agar Noi secepatnya memanggil Nim. Namun ia enggan berurusan dengan Nim, takut disangkut pautkan dengan hal-hal goib. Sepulang kerja, di dalam angkot, Nim meringis kesakitan di bagian perutnya. Ada seorang ibu berniat ingin menolong. Secara mengejutkan, si Min malah menamparnya, sehingga semua orang geram mendorong Min turun dari mobil. Pagi harinya Nim datang berpura-pura kehilangan gelang di rumah Noi. Noi membantu mencarikannya di lantai atas. Di sanalah kesempatan Nim dan Mani pergi menemui Min. Baru sebentar menanyainya, Noi sudah datang langsung memarahi mereka. Nim pun memilih pergi daripada harus ribut dengan saudaranya. Min menangis di hadapan ibunya, mengutarakan bahwa ia tidak ingin menjadi seorang dukun. Oleh karena itu, Noi tidak akan mengizinkan Nim mendekati putrinya, takut ia mewariskan semuanya kepada Min. Mengingat Nim tidak memiliki keturunan anak perempuan. Setelah diperiksa secara medis, dokter tidak dapat mendiagnosis penyakit Min. Ia kesakitan di daerah kepala, punggung, perut, dan vaginanya sampai-sampai tidak mampu buang air kecil. Sudah beberapa hari ia pun mengalami mimpi yang sama, bertemu dengan pria berbadan tinggi besar yang dimana tubuhnya dipenuhi tato berisi mantra. Di suatu hari, bosnya memanggil Min ke kantor dan ternyata ia terpaksa dipecat dari pekerjaannya dikarenakan sesuatu hal yang tidak dapat dimaafkan. Lalu Min mendatangi aula di mana akan diadakan parade akhir tahun. Ia terpilih menjadi seorang princess. Di depan cermin, Min kembali bertingkah aneh. Ia menggaruk-garuk gusinya sampai berdarah. Parade pun dimulai. Min berada di atas kereta menjadi seorang princess yang sangat cantik. Di saat semua orang menyambut dengan meriah, tiba-tiba ia malah menimpuk penonton dengan potongan lilin. Esoknya tim dokumenter heran kenapa Min masih pergi ke kantor padahal ia sudah dipecat dari perusahaan. Lalu si bos marah dan menyuruh security mengusirnya keluar. Tim mencoba menanyakan alasan si bos memecat Min. Terungkaplah semuanya. Ternyata Min telah berani melakukan hubungan badan bersama pria asing di dalam kantor. Setelah itu kondisi Min semakin memburuk. Ia kehilangan fokus, sering melamun dengan tatapan kosong.
Selang beberapa hari, Noi menemukan Min tergeletak di dalam kamar mandi mencoba melakukan bunuh diri. Semuanya panik dibawa ke rumah sakit dan untungnya masih dapat diselamatkan. Dari kejadian itu barulah Noi sadar ia sangat membutuhkan bantuan Nim. Noi ingin diadakan sebuah ritual penyerahan. Namun Nim menyadari bahwa yang merasuki tubuh Nim bukanlah Dewa Bayan. Mendengar itu, Noi kaget ternyata Nim kesulitan membantu anaknya. Nim dan Mani bergegas pulang ke rumah memasuki kamar Nim. Di sana ia menemukan fakta baru yang dimana mereka semua selama ini tidak jujur kepada Nim atas kematian Mike yang sebenarnya bukan kecelakaan motor melainkan karena bunuh diri. Ternyata arwah Mike ada keterkaitan dengan tubuh Min. Ia harus melakukan ritual ke tempat di mana Mike telah bunuh diri. Tanpa sepengetahuan Nim, Noi dan Mani malah membawa Min pergi ke dukun yang lain. Untungnya Nim keburu datang dan menghentikan ritualnya, karena tindakan itu sangat berbahaya dan dapat mengundang roh lain masuk ke tubuh Min. Min mulai bereaksi, lalu menyerang ibunya sampai pingsan. Kemudian ia lari keluar dan menghilang tanpa jejak. Semua orang dikerahkan mencari ke dalam hutan, tetap saja tidak membuahkan hasil. Noi yang sedang dirawat di rumah sakit semakin terguncang mendengar anaknya sulit ditemukan. Satu-satunya cara Nim harus melakukan ritual agar dapat menemukan keberadaan Min. Ia mendaki gunung menuju ke tempat pemujaan Dewa Bayan. Setelah itu mengumpulkan barang-barang yang diduga ada keterkaitannya dengan roh yang merasuki tubuh Min. Nim menggelar ritual di tempat Mike melakukan bunuh diri. Nampaknya ia akan membutuhkan waktu beberapa hari agar benar-benar mendapatkan petunjuk di mana Min berada. Hari itu, kepolisian memanggil Noi ke kantor dan menunjukkan bukti rekaman dari kamera dashboard supir taksi yang sempat membawa Noi ke salah satu tempat. Dalam rekaman terjadi kejadian janggal yang membuat si supir sangat ketakutan. Setelah beberapa hari tidak ada sedikit pun kemajuan, usaha ritual Min dan kepolisian sama-sama hasilnya nihil. Keberadaan Min masih menjadi misteri. Di saat Nim memecahkan telur untuk yang kesekian kalinya, yang keluar malah cairan hitam. Ternyata kematian Mike tidak ada hubungannya sama sekali. Ternyata roh yang merasuki Min telah menipunya. Nim gunakan kekuatan lain untuk menemukan keberadaan Min. Ia masuk ke dalam hutan lalu menemukan gedung tua. Menerobos masuk ke dalam dan akhirnya Min dapat ditemukan dalam kondisi memprihatinkan. Ia dibawa ke rumah sakit. Setelah diperiksa, Min mengalami gejala dehidrasi dan malnutrisi. Kemungkinan dapat sembuh dalam beberapa hari. Sekarang situasinya semakin jelas. Nim harus mendaki gunung ke lembah pemujaan Dewa Bayan untuk melakukan lagi ritual pengorbanan. Namun setelah sampai di sana, ia menjerit histeris melihat patung Dewa Bayan telah dihancurkan. Nim langsung mendatangi Min yang sedang kesurupan. Ia menanyai roh yang bersemayam di tubuhnya. Situasi malah semakin tidak terkendali. Untungnya Nim berhasil mengikat dan mulai jampi-jampi. Roh yang merasuki Nim nampaknya mengetahui rahasia besar tentang perbuatan Noi yang pernah menaruh mantra di sepatu Nim agar Dewa Bayan memilih tubuh Nim untuk dirasuki. Karena kekuatannya semakin besar, terpaksa Min harus diikat demi keamanan semuanya. Setelah itu, Noi mengakui perbuatannya di masa lalu terhadap Nim agar ia tidak menjadi dukun. Nim menganggap itu bukan lagi menjadi hal penting dan ia ingin berusaha dapat menyembuhkan keponakannya. Hingga akhirnya mereka memutuskan membawa Min ke dukun yang paling sakti. Setelah diterawang ternyata kondisi Min sudah sangat parah, diibaratkan mobil tanpa kunci sehingga siapa saja dapat dengan mudah menaikinya. Banyak arwah jahat dengan berbagai macam kebencian keluar masuk tubuh Min, bahkan jumlahnya sudah tak terhitung. Jalan satu-satunya harus diadakan ritual pengusiran setan di tempat di mana terakhir kali Min ditemukan. Nim membawa si dukun menuju gedung tua di tengah hutan yang akan menjadi tempat ritualnya. Sedikit demi sedikit semakin terkuak kenapa keluarga Noi sering tertimpa bencana. Dikarenakan nenek moyang Willow, yaitu suami Noi, memiliki masa lalu kelam, pernah membantai ratusan orang. Ada salah satu korban yang telah mengutuk keluarga Willow beserta keturunannya. Ditambah masa lalu Noi yang telah menolak Dewa Bayan. Lengkaplah sudah para dedemit berkumpul reuni di tubuh salah satu keturunannya, dijadikan alat tumbal untuk menebus semua dosa-dosa yang telah dilakukan oleh keturunan Willow, dan mereka memilih Min yang harus dikorbankan.
Pak Dukun membutuhkan beberapa hari dalam persiapan ritualnya, mengingat sangat banyak arwah jahat yang harus ia usir. Selama persiapan, Nim sudah jarang datang ke rumah Noi, padahal ia sangat membutuhkan kehadirannya. Setiap bangun pagi, Noi harus membersihkan rumah karena Min sering memberantakan barang di malam hari tanpa sepengetahuannya. Tim dokumenter berinisiatif memasang kamera CCTV inframerah untuk memantau aktivitas Min di malam hari, sehingga dapat dilihat kelakuan Min yang sangat creepy dan menakutkan, memberantakan semua barang-barang yang ada di tengah ruangan. Bahkan anjing peliharanya sudah tidak mengenal sosok Min. Mengetahui ibunya datang, Min langsung kabur masuk ke dalam kamar. Setelah ibunya masuk, Min keluar lagi, naik ke atas meja lalu buang air kecil. Hingga akhirnya ia mengetahui sedang dipantau kamera CCTV. Di hari berikutnya, kali ini ia membuka lemari es lalu memakan daging mentah. Tiba-tiba Min naik ke lantai atas lalu turun lagi sambil menggigit celana dalam. Di siang harinya, tim dokumenter menunjukkan rekaman tingkah Min di hadapan ibu dan pamannya. Sudah pasti mereka kaget dan ketakutan. Kembali lagi CCTV merekam aksi Min semakin menakutkan. Ia tiba-tiba nongol di bawah tangga lalu pergi ke kamar mandi dan mengganggu istrinya menyentuh di bagian perut sehingga ia merasa kesakitan. Esoknya Mani terpaksa mengunci kamar Min dari luar dikarenakan semakin meresahkan. Ketika Mani berpatroli di malam hari, ia menemukan panci di ruang tengah. Saat dilihat ternyata itu bangkai anjing peliharaan Min yang sudah hancur lebur. Lalu tim dokumenter memantau secara live melalui CCTV dan melihat rekaman saat Min membawa anjingnya ke dapur lalu merebusnya hidup-hidup. Setelah itu ia memakan daging anjing peliharaannya sendiri. Celakanya, kini Min masuk ke dalam kamar Mani lalu menggendong anaknya. Mani ketakutan langsung berlari ke dalam rumah dan melihat anaknya telah dibawa pergi. Ia terguncang histeris dan semuanya berhamburan keluar mencari ke berbagai arah. Di balik rerumputan liar, Mani berhasil menemukan anaknya dalam kondisi selamat. Iming! Diseranglah si paman dan nyaris kena tusuk, untungnya Min berhasil ditahan. Esoknya Noi mendatangi rumah Nim. Ia mendengar dering nada telepon namun Nim tidak menjawab sama sekali. Karena khawatir, Noi meminta bantuan warga untuk mendobrak pintunya. Noi menerobos masuk ke dalam dan melihat banyak sekali benda ritual berserakan disertai belatung yang sangat banyak. Lalu ia bergegas ke arah kamar Nim dan menyaksikan ia terkapar sudah dalam kondisi tidak bernyawa. Akhirnya acara ritual pun tiba, semua tim mulai memasang peralatan di sekitar area gedung tua. Mereka pun membawa kerbau ke lantai 5 sebagai titik inti dari tempat ritualnya. Noi akan menjadi perantara dikarenakan tubuh Min sudah tidak memungkinkan berhadapan langsung dengan ritual. Ia dipasang penutup kepala bertuliskan mantra-mantra. Malam hari tiba, semua tim sudah bersiap menyambut kekuatan arwah yang sangat besar dan berbahaya. Sedangkan istri Mani bersama anaknya dan tim dokumenter menjaga Min agar tidak keluar dari kamarnya. Nampaknya arwah sudah mulai keluar hingga Noi muntah darah dan dibuang ke dalam kendi, lalu menutupnya dan diikat tali agar arwah terkunci di dalam. Roh yang merasuki Min mencoba menipu istrinya Mani dengan mengeluarkan tangisan seperti bayinya. Otomatis istri Mani berontak ingin membuka pintu kamar Min, padahal anaknya masih ada di dalam ranjang sedang tertidur pulas. Istri Mani menimpuk Tim dengan pas bunga, kemudian ia membuka kamar Min. Secara tidak langsung, roh yang telah dikunci si dukun lepas dari ikatan mantra. Si dukun membawa kendi tersebut ke suatu tempat. Lampu tiba-tiba mati. Tim dokumenter panik lalu menyalakan lampu kameranya. Ia menyaksikan si dukun kini sudah sepenuhnya dirasuki arwah jahat. Tidak lama ia menjatuhkan dirinya ke bawah. Istri Mani mulai menyadari bahwa ia telah ditipu. Langsung diserang dan ditusuk lehernya. Tim dokumenter ketakutan, ia sembunyi di sebuah ruangan, sedangkan yang satunya lagi berusaha keluar lewat pintu depan. Setelah beberapa jam, tim dokumenter berani keluar dari tempat persembunyiannya. Namun ia malah menyaksikan Min sedang memakan anaknya Mani.
Ia ketakutan balik lagi ke ruangan, namun kali ini Min berhasil masuk. Di area luar gedung, Tim pun menyaksikan salah satu anak buah si dukun bertingkah aneh. Tidak lama ia merangkak menyerupai anjing dan menyerang salah satu kameramen. Sedangkan yang satunya lagi kabur ke tengah hutan. Namun tiba-tiba Min datang dan mengambil alih, menghabisi si kameramen. Di dalam gedung satu persatu mulai kesurupan. Si kameramen panik di saat melihat Manny menyerang temannya. Kemudian ia naik ke atas jendela lalu menjatuhkan dirinya ke bawah. Tim dokumenter kini tinggal menyisakan satu orang. Ia tidak sempat kabur dikarenakan Min beserta yang lain ikut masuk ke area gedung dan kini ia terjebak di sana, bersembunyi di suatu tempat, namun masih bisa on kamera merekam aksi di mana Min akan membakar ibunya sendiri. Sebelum menyalakan api, ia berhasil mendeteksi keberadaan si kameramen lalu menghabisinya. Setelah itu barulah ia membakar ibunya sampai tewas. Sebelumnya, tim dokumenter sempat melakukan wawancara terakhir dengan Nim sebelum kematiannya. Ia sudah merasakan firasat buruk tentang ritual yang akan dilakukan. Tiba-tiba ia menangis dan mengatakan hal jujur bahwa sebenarnya selama ini ia tidak yakin apakah Dewa Bayan benar-benar merasukinya atau tidak. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih telah menonton. Buat kalian yang baru masuk ke channel Mimin yang baru, jika kalian suka dengan video ini, boleh di subscribe dan dinyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan update terbaru dari Box Cerita Malam. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Good night.